Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa Prodi PAUD YAIDA Ciamis semester 6A dan 6B yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita beberapa waktu lalu mengenai populasi dan sampel. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang definisi populasi dan sampel, jenis-jenis populasi, alasan pengambilan sampel dan alasan pengambilan sampel, serta syarat sampel yang baik. Serta salah satu cara untuk menghitung jumlah sampel. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang macam-macam teknik sampling. Pada pertemuan yang lalu kita mengetahui bahwa syarat sampel yang baik itu adalah salah satunya harus representatif, yakni sampel bisa mewakili populasi. Sampel yang diambil itu menggambarkan populasinya. Itu yang dimaksud representatif. Kalau kita kembali ke analogi cabai rawit yang ada dalam piring ini, maka yang dimaksud representatif adalah satu butir cabai rawit yang kita ambil, yang kita cicipi itu bisa menggambarkan tingkat kepedasannya, bisa menggambarkan kepedasan seluruh cabai rawit yang ada di dalam piring itu. Itu yang dimaksud representatif. Dan untuk mendapatkan sampel yang representatif, ada dua cara pengambilannya. Ada dua teknik samplingnya. Teknik sampling itu cara pengambilan sampel. Ada probability dan ada non-probability. Teknik sampling probability itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel, untuk menjadi sampel. Sekali lagi, probability itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Sedangkan non-probability itu sebaliknya, adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Itu bedanya. Probability itu contoh singkatnya ini. Saya ingin bertemu dengan mahasiswa PAUD YAIDA Ciamis semester 6A. Maka siapapun bisa saya panggil, bisa saya temui. Salah satu dari mahasiswa semester 6A PAUD itu bisa saya temui tanpa kecuali. Misalnya Kang Ari Bahrudin atau yang lainnya. Setiap mahasiswa yang ada di semester 6A Prodi PAUD YAIDA Ciamis itu bisa saya temui. Setiap orang bisa punya kesempatan untuk saya temui. Itu contoh probability sampling. Tanpa harus memilih berdasarkan jenis kelamin, tanpa harus memilih berdasarkan usia. Pokoknya setiap mahasiswa yang ada di semester 6A Prodi PAUD itu bisa mempunyai peluang untuk saya temui kalau saya ingin bertemu dengan mahasiswa Prodi PAUD 6A. Itu contohnya. Itu yang probability. Dan yang probability inilah yang pada kesempatan ini akan kita pelajari bersama-sama. Sementara yang teknik sampling yang satu lagi, yang non-probability, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, probability sampling itu ada 4 macam. Teknik pengambilan sampel probability, atau nama lainnya kalau di Indonesia kan teknik probabilitas, itu ada 4. Ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling,
ada disproportionate stratified random sampling, dan area sampling. Ada empat cara yang termasuk ke dalam teknik probability sampling. Kita pelajari satu-satu. Simple random sampling ini adalah cara pertama dalam teknik probability. Simple random sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang sederhana dan dilakukan secara acak. Ciri-cirinya ini pengambilan sampel dilakukan secara acak. 2. Tanpa memperhatikan strata. 3. Dilakukan jika populasinya bersifat homogen, sejenis. Dan yang keempat, hasilnya akan menghasilkan sampel yang representatif. Contoh, saya ingin meneliti motivasi belajar mahasiswa Prodi PAUD semester 6B. Ada Pak Elon dan kawan-kawan. 6B itu cuma satu kelas. Dengan kata lain, populasi 6B itu homogen kalau melihat kelasnya cuma satu, tanpa dicampur dengan 6A. Kemudian, dalam rangka ingin mengetahui motivasi belajar mahasiswa Prodi PAUD 6B YID Ciamis, yang tadi saya bilang bersifat homogen itu, karena cuma satu kelas, saya mengambil beberapa orang. Kalau jumlahnya misalnya 30, misalnya 30, saya mengambil sebagiannya 15. Maka saya bisa memilih siapa saja tanpa mempertimbangkan strata, misalnya tanpa mempertimbangkan usia mahasiswa, tanpa mempertimbangkan asal mahasiswa. Nah, kalau itu dilakukan, maka itu yang namanya simple random sampling. Siapapun bisa saya ambil, bisa saya teliti motivasi belajarnya, dan diambilnya secara acak, random acak. Acak itu simpelnya adalah, kalau saya umpamakan seperti undian, seperti arisan. Itu dikoclok. Siapa yang keluar namanya, maka itulah yang saya teliti orangnya. Mahasiswa itulah yang saya teliti. Misalnya yang keluar hasil koclokan, hasil undian itu ada Pak Elon, ada Kang Ilham, ada Teh Salma, dan lain-lain, 15 orang misalnya. Itu karena diambil dari populasi yang bersifat homogen, cuma satu kelas, maka hasilnya nanti representatif, bisa mewakili, bisa menggambarkan seluruh kelas itu. Jadi, kalau saya meneliti motivasi belajar ke 15 mahasiswa yang dijadikan sampel yang tadi diambil secara acak dari 6B itu, maka gambaran motivasi belajar yang 15 orang itu bisa menggambarkan motivasi belajar mahasiswa Prodi PAUD 6B yang sekelas seluruhnya. Itulah yang disebut representatif. Itu simple random sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Pengambilan sampel secara random, proporsional, dan berstrata. Nah, ciri-cirinya adalah berstrata secara proporsional. Populasinya heterogen. Dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Berstrata itu berjenjang, ada perbedaan, misalnya berdasarkan jenis usia, atau berdasarkan semester, misalnya itu berstrata. Misalnya di Prodi PAUD sekarang, YID Ciamis ada semester 2, semester 4, semester 6, semester 8. Itu berstrata. Berstrata secara proporsional. Proporsional itu maksudnya hampir sama, tepat, proper, sesuai porsinya.
tidak jomplang, tidak ada yang jomplang. Kemudian, jika teknik pengambilan sampel ini baru dilakukan jika populasinya heterogen. Ya tadi itu, karena ada semester 2, semester 4, semester 6, semester 8 Prodi PAUD IAD Ciamis untuk semester genap ini, maka itu jelas itu heterogen. Tidak dari satu semester saja, tapi dari berbagai semester 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kenyataannya populasinya demikian, heterogen dan berstrata secara proporsional. Proporsional itu tadi saya bilang tidak ada yang jomplang jumlah populasinya. Maka pengambilan sampel dari populasi yang demikian dapat dilakukan secara acak dengan proportionate stratified random sampling. Nah, ini saya gambarkan yang dimaksud proporsional itu adalah saya contohkan dalam jumlah mahasiswa Prodi PAUD IAD Ciamis. Ada semester 2, 4, 6, 8. Semester 2 jumlahnya 51, semester 4, 34, semester 6 jumlahnya 56, dan semester 8, 33. Berdasarkan jumlahnya ini proporsional karena tidak ada yang jomplang, semuanya puluhan. Itu sudah proporsional. Sementara saya jelaskan lawannya, ini yang tidak proporsional. Ini masih yang barusan tabelnya tentang jumlah mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis. Semester 2-nya ternyata cuma ada 8 orang. Sementara semester 4, semester 6, dan semester 8 itu jumlahnya puluhan. Berarti ada yang jangga, ada yang ganjil. Nah, karena ada yang cuma 8 orang, berarti ada yang ini adalah populasi Prodi PAUD yang tidak proporsional karena di dalamnya ada semester 2 yang jumlahnya cuma 8 orang. Beda dengan yang lain yang puluhan jumlahnya. Ini tidak proporsional. Sementara yang tadi itu proporsional. Karena semuanya puluhan. Tidak ada yang ganjil. Tidak ada yang kalau dalam bahasa Sunda tidak ada yang nyaliwang jumlahnya. Tidak ada yang beda jauh. Nah, berikutnya ada disproportionate stratified random sampling. Ini teknik pengambilan sampel yang ketiga dalam probability sampling. Ciri dari teknik pengambilan sampel ini adalah teknik ini dilakukan jika populasinya heterogen. Populasinya heterogen berbeda-beda. Berstrata juga berstrata dan sebagian tidak proporsional dan dilakukan pengambilannya secara acak. Nah, tadi saya contohkan ke tabel ini. Ini yang tidak proporsional. Tabel ini saya cantumkan dalam rangka menjelaskan disproportionate stratified random sampling. Sampelnya heterogen. Misalnya kita akan meneliti motivasi belajar mahasiswa Prodi PAUD IAID Ciamis seluruhnya, mulai semester 2, 4, 6, 8. Berarti kan heterogen dilihat dari semesternya. Kemudian berstrata juga, karena ada semester 2, semester 4, semester 6, semester 8, berjenjang. Tidak proporsional juga sebagian stratanya. Itu terbukti ada semester 2 yang jumlahnya cuma 8 orang. Sementara yang lain semester 4, 6, 8 itu jumlahnya sama-sama puluhan. Nah, ini cara pengambilan sampelnya dilakukan secara acak. Misalnya dari tiap semester diambil 50%. Dari tiap tingkatan. Semester 4 50%, semester 6 50%, semester 8 juga 50%. Diambil 50% masing-masing. Nah, sedangkan yang semester 2 tidak boleh diambil 50%, tapi harus diambil seluruhnya. 8 orangnya itu dijadikan sebagai sampel, diikutkan sebagai sampel.
Tidak boleh diambil setengahnya walaupun yang semester 4, semester 6, dan semester 8 cuma diambil 50%-nya. Kenapa? Yang semester 2 tidak boleh diambil 50%-nya karena yang semester 2 itu disproporsional, tidak proporsional, cuma sedikit, maka ambil saja seluruhnya. Itu disproportionate stratified random sampling. Jadi strata yang tidak proporsionalnya itu diambil seluruhnya sebagai sampel. Sedangkan pada teknik proportionate stratified random sampling yang dimana semuanya proporsional jumlahnya, tidak ada yang beda jauh, semuanya puluhan misalnya ini, maka semuanya dari semua jenjang ini, dari semester 2, 4, 6, dan 8, bisa diambil 50% semuanya. Semester 2 50% dijadikan sampel, semester 4 juga 50%-nya kita jadikan sampel, semester 6 juga begitu, semester 8 juga begitu. Jadi semuanya semester 2, 4, 6, 8, 50%-nya kita ambil sebagai sampel. Tanpa kecuali semuanya. Setiap semester. Itu bedanya antara proportionate stratified random sampling dengan disproportionate stratified random sampling. Nah, yang terakhir, yang termasuk ke dalam teknik pengambilan sampel probability adalah area sampling. Ini jika kita akan mengambil sampel berdasarkan wilayah geografis. Misalnya kita akan meneliti tentang lembaga PAUD di Kabupaten Ciamis. Di mana di Kabupaten Ciamis itu misalnya ada 30 kecamatan. Nah, kecamatan mana saja yang kita ambil, itu terserah kita. Misalnya 15 kecamatan kita ambil dari 30 kecamatan di Kabupaten Ciamis itu. Nah, yang 15 kecamatan yang akan kita jadikan sampel lembaga PAUD-nya itu boleh kecamatan mana saja berdasarkan letak wilayah geografis. Itu area sampling. Nah, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, itu saja yang kita pelajari untuk minggu ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.